Nagari Mungka terletak di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Indonesia. Nagari Mungka terletak di antara perbukitan, yakninya Bukit Talu Ayam, Bukit Ayabuswa, Bukit Sarasah, Bukit Ayagonang, dan Bukit Batu Galeh. Hal ini menjadikan penduduk di nagari ini umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Terkait dengan perekonomian Nagari Mungka berdasarkan sumber daya manusia yang ada di kantor kami mempunyai staf 13 orang dengan wali nagari, 6 orang jorong, dan 6 orang perangkat di nagari ini. Nah, kemudian terkait dengan sumber dayanya, 3 orang sarjana muda dan 6 orang tamatan SMA, 1 orang tidak tamat SD, dan kemudian 2 orang lagi tamatan S1. Itu kondisi sumber daya yang ada di sisi manusia. Secara sejarahnya yang pertama kali mengangkat ekonomi Mungka ini adalah peternakan ayam petelur. Itu kira-kira awalnya pertengahan tahun 80-an. Dari sana berkembanglah yang namanya peternakan ayam. Yang awalnya Mungka ini hanya bertumpu pada sektor pertanian tradisional biasa. Dengan masuknya peternakan ayam, sedikit demi sedikit itu beralih kepada sektor peternakan dengan produk unggulannya peternakan ayam bertelur. Kira-kira itu komoditi awal yang mengangkat daerah Nagari Mungka ini, sehingga Mungka ini dijuluki sebagai sentra produksinya ternak ayam petelur. Misalnya kalau di Mungka ini kan ekonominya pertama itu di bidang peternakan, petani, dan pedagang. Pedagang itu termasuk udah seperti jualan kita ini, warung-warung harian dan lain sebagainya. Ada juga yang bergerak di bidang dagang telur ke luar daerah. Kalau peternak itu kebanyakan di sini peternak ayam, sapi, kambing, itik, dan lain sebagainya. Itu banyak yang dioper ke daerah lain hasil ternak itu sendiri. Dari sisi pertanian, kita kondisinya saat ini adalah penanam cocok tanam padi, jagung, pisang, kemudian pepaya, terung, cabai, ubi ketela pohon, dan lain-lain seperti buncis, kacang panjang, dan lain-lain. Nah, terkait dengan perekonomian juga, kita coba melirik peternakan. Itu kita di sini kondisi ekonomi adalah berdasarkan peternakan ayam bukan ras atau ayam boiler, kemudian kambing, kemudian juga ayam meras, puyuh, ikan lele, dan juga ikan gurami, termasuk juga ikan salai yang sudah diolah, dan lain-lainnya seperti kambing, sapi, itik, dan banyak dan lain-lainnya lagi. Dahulunya, Nagari Mungka diketahui sebagai salah satu daerah penghasil ternak ayam terbesar. Hasil produksi telur ayam ini selalu disalurkan ke luar daerah, bahkan hingga saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, usaha ini mengalami penurunan produksi secara mikro. Hal ini dikarenakan perlunya modal yang besar untuk menjalankan usaha tersebut, hingga muncul ketimpangan dalam persebaran pelaku usaha ternak ayam di Nagari Mungka. Secara umum, secara makro itu masih ada, bahkan meningkat jumlahnya. Saya deskripsikan begini. Kalau dari tahun 80-an sampai tahun akhir tahun 2000, misalnya di Nagari Mungka ini populasi ayam peternak itu adalah 4 juta ekor. Nah, itu peternaknya adalah lebih kurang 150 orang.
Dan itu merata. Jadi akhirnya yang peternak itu merata sehingga ekonomi ayam itu betul-betul menjadi ekonomi kerakyatan, karena itu menjangkau seluruh lapisan. Hampir setiap rumah itu punya ayam. Itu awal-awal sampai pertengahan tahun 90-an. Tapi pada hari ini jumlahnya tetap sekitar 4 juta ekor, bahkan saya rasa itu melebihi. Nanti bisa dilihat statistiknya di Badan Pusat Statistik Nasional yang dari Kabupaten Bogor. Tapi pada hari ini yang memiliki 4 juta ekor itu hanyalah segelintir orang. Saya perkirakan itu tidak lebih dari 10 orang. Artinya apa? Secara makroekonomi, Mungka ini tetap terangkat, bahkan melaju terus. Tapi secara mikro ini perlu kita pertanyakan. Karena yang menguasai ekonomi ayam di Mungka ini, kalau duluannya adalah 150 orang sampai 200 orang dengan populasi lebih kurang 4 juta tersebut. Tapi apa yang terjadi pada hari ini adalah dengan populasi sekitar 4 juta ekor itu hanya dinikmati oleh 10 sampai 15 orang saja. Artinya apa? Ayam bukan lagi menjadi ekonomi kerakyatan. Itu sudah menjadi ekonomi high class yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Dan ekonomi itu dipegang hanya oleh beberapa orang, tidak lagi menjadi ekonomi kerakyatan seperti awal pertengahan tahun 80-an sampai dengan akhir tahun 90-an. Menurut saya sendiri, perekonomian di Nagari Mungka itu sudah beranjak berkembang. Nah, masih terdapat dari masyarakat itu ada yang tidak mampu, memang nanti kan ada dari lansia-lansia yang mungkin tidak bisa bekerja. Nah, jadi yang tidak bisa bekerja ini diberikan bantuan langsung tunai untuk kehidupan dia seterusnya. Sedangkan untuk para petani-petani dan juga pelaku ekonomi lainnya itu diberikan pelatihan-pelatihan. Namun kebanyakan mereka tuh masih tidak mau untuk mengikuti apa yang telah diajarkan sebelumnya, gitu. Masih memakai cara-cara yang lama. Mungkin itu. Untuk efektifnya mungkin itu sudah efektif, tapi belum terlalu efisien. Karena apa? Kan sama kayak yang dibilang tadi, ketika para pelaku ekonomi itu kayak ada perbengkelan atau usaha-usaha lainnya sudah diberikan pelatihan, tetapi tidak mau menerapkan apa yang telah diberikan oleh pelatih tersebut, masih memakai cara-cara yang lama. Itu yang membuat tidak terlalu berkembang usaha yang mereka itu. Untuk sumber daya alamnya itu untuk pertanian sekarang tuh sudah mulai diolah lagi, kan masih banyak dari lahan-lahan yang masih hidup yang tidak dipergunakan. Jadi sekarang sudah mulai dipergunakan dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, inilah kendala-kendala yang kita sangat alami sekarang ini, sebagaimana kami sampaikan tadi, tergantung juga kepada sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusia seperti industri rumah tangga, pengelolaan pertanian, pengelolaan peternakan, itu memang bisa sangat terbatas. Kenapa? Karena pemberdayaan dan pembinaan kita terhadap masyarakat masih boleh dikatakan belum optimal. Nagari Mungka juga memiliki beberapa lokasi perairan yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan usaha-usaha di bidang perikanan seperti ikan lele, ikan gurame, ikan tombak, dan lain-lain. Selain itu, posisi Nagari Mungka yang terletak di antara perbukitan melahirkan wisata alam kearifan lokal, salah satunya air terjun Burai. Ya, itu yang belum tergali atau yang belum terjamah itu pertama tentang pariwisata. Kalau tempat pariwisata sebenarnya di Mungka ini ada beberapa tempat, seperti yang terutama itu Burai Indah. Burai Indah itu namanya saja udah indah ya, apalagi kalau kita sudah melihat langsung ke lokasi. Itu air terjunnya itu ada 7 tingkat. Ada 7 tingkat, air terjunnya itu sangat cantik ya kalau itu dikelola. Kita sudah coba dari Nagari itu untuk mencari investor. Kalau dari dana Nagari saja itu tidak mungkin, tidak cukup untuk kita untuk memperbaiki atau mengembangkan
usaha mengembangkan wisata yang ada di Nagari. Kita udah coba cari investor, sampai saat ini belum terjamah ya. Itu sebenarnya sangat menghasilkan ekonomi yang cukup bagus bagi masyarakat, terutama yang ada di lokasi, yang punya lahan di lokasi setempat. Bisa, kalau seandainya wisata itu kita buka, itu banyak yang bisa terbantu, terutama itu yang punya lahan di situ bisa buka warung-warung untuk para pengunjung gitu ya. Juga bisa pemuda dan pemudi dimanfaatkan di situ untuk pengelolaan tentang bagaimana kita melayani tamu datang dan lain sebagainya. Banyak yang bisa kita ambil di situ untuk meningkatkan income Nagari Mungka sendiri. Dari beberapa fenomena yang sudah dipaparkan, dapat dikatakan bahwa Nagari Mungka memiliki berbagai macam potensi yang dapat diberdayakan. Diperlukan partisipasi dari berbagai pihak untuk mengelola potensi tersebut. Karena pada dasarnya segala sumber daya telah disediakan oleh alam. Maka keberlangsungannya ditentukan oleh tangan kita manusia sebagai pengelolanya. Harapan kita ya, mari kita bersama-sama untuk bagaimana menggenjot perekonomian Mungka ini, kita fungsikan yang belum terjamah itu, insya Allah ekonomi Mungka bisa lebih baik dari ini untuk kedepannya. Untuk pengelolaan sumber daya yang ada itu sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dengan memberikan ya kayak tadi pertanyaan, tetapi memang usahanya itu dilanjutkan nantinya dengan ada kontrol dari Nagari tentang apa yang telah diberikannya kepada masyarakat dan juga pelaku-pelaku usaha yang ada di Nagari. Jadi harapan kita muncul inovasi-inovasi baru, sumber-sumber pendapatan baru yang bisa mengangkat ekonomi Mungka seperti pertengahan tahun 80-an sampai akhir tahun 90-an, bahkan kalau bisa melebihi itu. Sehingga yang dulunya masyarakat Mungka ini bisa sekolah tinggi, bisa kuliah tinggi-tinggi dengan santainya, tapi pada saat ini untuk kuliah saja susah, ada beberapa orang, terpaksa kita carikan sumber-sumber pendanaan lainnya. Harapan kita adalah bagaimana pembinaan berkesinambungan terhadap masyarakat yang harus tetap ditingkatkan kelompok-kelompok tadi. Kemudian tentu kita berharap juga bagaimana kelancaran program-program di pemerintahan atau di Nagari ini dapat dukungan kebijakan yang masih rendah untuk kedepannya perlu kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Demikian.